Ya ini Masya Allah luar biasa ya. Ini buat orang-orang mungkin yang nggak mau kelihatan kayak sombong gitu ya Ustadz Syam ya. Tapi walaupun dia sudah haji, ya ada yang manggil Pak Haji, Alhamdulillah. Nggak ada yang manggil nggak apa-apa, nggak harus juga gitu ya. Tapi gini Ustadz Syam, kalau kita lihat tayangan tadi juga banyak orang nih ya. Yang masih pengen juga berangkat haji atau dipanggil haji. Misalnya contoh nih, bagaimana kalau seandainya berangkat hajinya sampai memaksakan dengan uang yang tak terduga. Misal ya, dari hasil hutang atau mungkin dari uang haram atau dari hasil mencuri, nauzubillah summa nauzubillah. Apakah gelar hajinya tetap ada atau bagaimana Ustadz Syam? Terus pamer juga lagi Ustadz kalau udah punya gelar haji bagaimana? Silakan penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Baik, saudara tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haji bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Maka karena Allah sudah memberikan alasan untuk tidak berhaji, yakni yang haji itu hanya yang mampu, maka ini sebagai rem bagi orang yang memaksakan dirinya berangkat haji dengan sesuatu ataupun dengan modal yang ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tadi ditanyakan dengan uang haram. Maka ini dengan mengkonsumsi uang haram, mempergunakan uang haram saja, mencari dengan cara yang haram sudah Allah larang. Berarti kategorinya dia sebenarnya tidak kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji karena tidak mampu, tidak ada uang halalnya untuk dia berangkat haji. Makanya Allah tidak memberikan kewajiban padanya. Nah selanjutnya, oh ternyata kan tidak ada orang Ustadz pakai uang haram lalu ngaku. Tidak ada orang yang ngaku dia hasil korupsi. Saya ini berangkat haji hasil korupsi loh. Tidak ada. Subhanallah. Maka bagaimana hajinya ini? Maka kata ulama, ibadah hajinya selama dia berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, melaksanakan semua wajib-wajibnya, rukunnya, maka hajinya dianggap sah. Tapi catatan besar, meskipun sah, hajinya adalah haji yakni penuh dengan pertobatan setelah pulangnya nanti, mengembalikan apa yang haram tadi, hak orang lain yang dia ambil, maka tetap berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala karena uang haramnya tadi. Namun secara fikih hajinya tetap sah karena dia berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kecuali mazhab Hambali mengatakan tidak sah dan tidak menggugurkan kewajibannya, maka hajinya termasuk haji yang sia-sia, mesti dia ulangi lagi karena belum menggugurkan kewajiban hajinya. Sama dengan orang yang sholat, kata mayoritas ulama, sholat di masjid yang ternyata berperkara tanahnya. Hajinya, sholatnya tetap sah, tapi dia melakukan sesuatu yang ternyata di situ makruh. Ada orang sholat tapi dengan pakaian yang haram, sholatnya tetap sah, tidak usah diulang sholatnya, tapi pakaian haramnya ini yang mesti disucikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Haji itu buat orang yang mampu. Mampu itu kadang-kadang bukan dari kita sendiri, tapi bisa juga dibayarin orang, Bu. Dimampukan sama Allah. Ustadz Maulana, izin. Nah sebelum saya mau masuk ke segmen tanya dong Ustadz, kan nanti kan jamaah yang nanya, saya mau kasih kesempatan Ustadz. Waduh, buat bertanya sama jamaah. Wah, tegang langsung jamaahnya. Saya mau yang bertanya kepada jamaah. Oke, kita pilih yang mana yang mau ditanya Ustadz. Kemana ini larinya? Kok Bu tegang banget Bu? Santai Bu, tarik nafas.
Mau ditanya malah takut. Kalau dia bisa jawab, Eh. saya kasih nilai sempurna. Oh sempurna. Yang mana Ustadz? Ayo. Yang ini aja yang kecil-kecil. Oh yang kecil-kecil ya. Coba boleh. Sambil berdiri Bu, boleh berdiri? Oh iya benar kecil Ustadz. Sama. Iya. Iya. Silakan Ustadz. Ini namanya seukuran. Iya benar-benar. Ibu Silakan. mau ditanya Dengan sama Ibu, Ustadz nih. Saya mau tanya. Ibu namanya siapa? Ibu Yena Ibu Yena. dari Majlis Taklim Mardotilah Bogor. Pertanyaan saya. Apa perbedaan haji dan kiai? Kiai Haji. Kalau Kiai haji. kalau Kiai Haji itu kan dia guru ngaji yang sudah lama. Ya. Nah kalau haji itu kan dia baru gitu gelarnya. Oh, jadi kalau haji itu kiai haji, hajinya sudah lama. Bukan maksudnya gini, dia Guru guru ngaji. ngaji yang Ya. pergi haji jadi kiai haji. Kalau haji doang berarti orang biasa yang berangkat haji gitu ya Bu ya? Iya. Tapi tahu nggak di Apa Solo, kerbau itu dipanggil kiai juga. Masa? Iya. Coba sekarang gimana penjelasannya? Ayo. Tahu? Ya. Penjelasannya gimana? Ibu, makasih Ibu. Ya, gimana penjelasannya Ustadz? Satu hal buat kita. Apa perbedaan haji dan kiai haji? Kalau haji, orang yang berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji, itu haji. Kalau kiai adalah orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan, orang yang disucikan. Maka orang yang disebut kiai adalah orang yang tahu agama, dekat dengan Allah. Jadi penjelasannya gini, kiai itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan agama. Maka pantas dipanggil kiai. Namun dalam mohon maaf izin, itu kiai biasanya disebut orang mulia, guru, kiai, orang-orang yang ada di tanah Jawa. Kalau di Sumatera namanya Buya. Kalau di Sulawesi namanya Andre Guru. Kalau di Kalimantan namanya Guru. Guru. Ya jadi gitu. Jadi kalau berbicara tentang kiai, Masya Allah tabarakallah, kita akan temukan orang-orang yang dipanggil kiai rata-rata pimpinan pesantren. Yang tidak punya pesantren namanya ustadz. Ya, penceramah ustadz. Makanya kalau ada hajinya maka disebutlah kiai haji. Nah, kalau dia punya gelar akademis, doktor kiai haji. Dokter Andes kiai haji, gitu kan gitu. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa ini adalah untuk memuliakan seseorang. Sekali lagi, untuk memuliakan seseorang dan memberikan penghargaan atas ilmunya, penghargaan atas kedekatannya kepada Allah. Makanya orang yang jadi imam pun sebaiknya yang sudah haji lah kalau bisa. Dekat, kalau ada kiai, kiai dulu lah. Kenapa? Karena saking dekatnya kepada Allah. Nah, padahal kalau untuk dalam syariat, orang yang jadi imam itu menurut kesepakatan pengurus masjid, jamaah masjid. Karena tidak boleh langsung jadi imam kalau orang tidak disetujui. Oh. Karena pahalanya tidak melewati daun telinganya. Masya Allah. Jadi kayak Ustadz Maulana boleh dong kalau dipanggil Pak Kiai Haji sebenarnya kan dekat dengan agama ya kan. Udah haji juga. Pak Kiai Haji boleh duduk ya. Terima kasih banyak. Baiknya mungkin Kiai Haji Agus Darmawan ya. Oh iya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Udah boleh dipanggil Pak Kiai Haji Ustadz Maulana. Masya Allah. Kiai Haji Maulana ya. Harusnya gitu aja ya. Oke sekarang kita lanjut lagi. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana bawah dulu sini yang kanan gantian. Izin Ibu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nia dari Masjid Talim Cibuluh Madrotilah Bogor Utara. Oke tepuk tangan buat Ibu Nia. Silakan Ibu pertanyaannya. Izin Pak Ustadz mau bertanya untuk Pak Habib Usman. Oh boleh. Silakan Ibu. Gini Pak Ustadz, Pak Habib. Iya. Grogi nih jadinya. Ini Pak, saya mau tanya, apakah boleh seseorang
yang sudah melaksanakan ibadah haji mengadakan syukuran atau selamatan sesudah mendapat gelarnya di Tanah Suci? Mohon dijawab ya Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nia, tepuk tangan buat Bu Nia. Syukuran Bib, kayak aneh kemarin istri syukuran juga pulang Syukuran haji. habis wisuda bukan? Pulang haji. Oh pulang haji. Iya, silakan Bib. Ya harapan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita berada di tanah kelahiran kita, di bumi pertiwi Indonesia Raya, khususnya jamaah-jamaah daerah ataupun perkotaan, dia mau berangkat haji itu ada walimatus safar. Dia senang, gembira, bahagia, berharap akan selamat pulangnya, sehat. Tapi juga ada yang berharap juga, ya Allah izinkan kami bisa meninggal di Mekkatul Mukarramah atau di Madinatul Munawwarah. Karena siapa orang yang meninggal di sana, insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Karena dalam perjalanan menuju kebaikan yakni haji. Dan berharap akan apa? Akan keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ada di antara kita juga dia selamatan. Atau sebelum berangkat seminggunya dia selamatan, tasyakuran, ngundang tetangganya, saudaranya. Terus dilakukan bukan hanya walimatus safar, tapi dilakukan juga setiap malam Jumat, dibacakan Ratibul Haddad. Karena berharap akan kebaikan dan doa-doa untuk siapa? Untuk yang berangkat itu. Ya kan? Apakah hukumnya ketika ditanya? Apakah hukumnya ketika walimatus safar setiap minggu didoakan, terus pulangnya pun sama. Dia syukuran juga, tasyakuran, bahagia, senang, gembira, bersyukur kepada Allah sehingga dibuat acara ataupun yakni bersyukur atas kembali dari Tanah Suci. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lama qadimal madinata nahara jazuran au bakaratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah, dalam setiap apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ketika kembali dalam melaksanakan haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih unta ataupun sapi betina. Disembelih, dikasihkan kepada sahabat-sahabatnya tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini diperbolehkan? Tentu diperbolehkan. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengikuti Nabi Muhammad SAW, tasyakuran juga, menyembelih juga. Jadi udah diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang intinya adalah tidak bermewah-mewahan setiap hari. Yakni pulang haji hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Enggak, itu namanya pemborosan. Yang benar adalah pulang haji tasyakuran, dan ini di kota udah jarang. Umumnya di kampung-kampung nih masih banyak. Di kampung-kampung masih banyak tasyakuran, bersyukur kepada Allah, ngundang tetangganya, senang, dikurbungin, kasih air jam-jam, kurma, kacang Arab, apapun ya kan dibagikan. Dan cerita saya di sana begini, di sana seperti ini. Ada satu ghirah atau satu semangat yang disampaikan oleh yang haji kepada yang belum haji. Sehingga apa? Punya rasa semangat, besok saya mau haji, saya mau berangkat, saya pengen dekat kepada Allah, saya pengen wukuf di Arafah. Nah inilah yang dikatakan bahwasanya satu kebahagiaan dan kesenangan bahwasanya bisa melaksanakan haji. Karena haji itu adalah mampu. Mampu apa? 90% haji itu fisik. 90% fisik. Bukan hanya uang, tapi fisiknya. 90% isinya fisik. Tawafnya, sa'inya, wukufnya, mabitnya, ngelontarnya, semua fisik. Sehingga dikatakan 90% haji itu fisik. 10%-nya duitnya, doanya dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi yang berharap adalah kalau ditanya diperbolehkan nggak? Diperbolehkan Boleh untuk aja syukuran. tasyakuran. Masya Allah. Dan ini bertanda menikmati syukur dari Allah ya. Betul. Apa yang Allah kasih kita bersyukur, dan yang lain mudah-mudahan minta didoakan bisa berangkat juga. Amin. Mengikuti Rasulullah dan Mengikuti Sayyidina Rasul. Umar bin Khattab. Masya Allah. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, yang lanjut lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya dari kanan saya. Ayo. Yang sini sekarang garisan tengah gantian. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayan dari Majelis Talim Mardotilah Cibuluh, Bogor Utara. Tepuk tangan dong buat Ibu Yayan. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz, Iya. saya Sama siapa? mau tanya ke Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh. Siap Ibu.
bagaimana balasan orang yang selalu menyombongkan gelar hajinya. Misalnya dia berkata-kata, saya udah haji, haji saya udah mabrur. Gimana Pak Ustadz? Widih, hebat juga nih orangnya bisa tahu hajinya mabrur ya. Itu aja Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Silakan dijawab Ustaz Syam. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Banyak percobaan shoot ataupun tendangan ke gawang, tapi tidak ada satupun yang gol. Banyak ibadahnya, tapi tidak ada satupun yang diterima. Maka yang dihitung itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat ulama, jangan kita menyombongkan amal karena kita belum tahu diterima atau tidak. Subhanallah. Maka dikatakan Ibnu Athaillah Sakandari, jangan sampai kita membanggakan menyombongkan amal ibadah ini karena engkau bisa beribadah pun itu karena Allah yang mengizinkan. Kita bisa sampai ke Padang Arafah, Allah mengizinkan pesawatnya terbang ke sana. Kita bisa beribadah sholat, Allah mengizinkan tubuh ini untuk ruku dan sujud. Kalau Allah tidak izinkan, tidak mungkin juga kita bisa beribadah. Maka dengan alasan apapun, sombong itu tidak akan pernah bisa diizinkan dengan alasan apapun. Jadi kalau ada yang mengatakan tadi pertanyaannya, bagaimana orang yang menyombongkan ibadah hajinya? Jangankan ibadah haji, apapun itu alasannya, maka sombong itu tidak akan boleh ada di dalam hati seorang beriman. Kapan ada di dalam hati seorang beriman, maka itu bisa memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang berfirman bahwasanya kesombongan itu adalah pakaianku. Jadi jangan dipakai oleh manusia. Yang boleh sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini selalu bilang, Ustaz, di mana-mana saya udah haji loh, haji saya mabrur. Subhanallah, sebenarnya kita tidak butuh validasi demikian. Tapi Nabi SAW memberikan ciri-ciri haji mabrur. Apa cirinya? Kata Nabi SAW, disimpulkan oleh para ulama, ciri orang yang hajinya mabrur yang pertama adalah thayyibul kalam, bicaranya enak, baik, yang disampaikan selalu enak. Makanya kita bilang, aduh enak deh ngobrol sama Pak Haji. Kenapa? Tenang aja bawaannya, bawaannya pengen ke masjid aja rasanya, bawaannya pengen taubat aja, pengen hijrah aja kalau ngomong sama Pak Haji itu. Thayyibul kalam, enak ngomongnya, subhanallah. Remnya ya gelar hajinya, remnya ya peci putihnya tadi, maka thayyibul kalam, kata Nabi SAW. Yang kedua, orang hajinya mabrur ciri-cirinya adalah ifsya'us salam, senantiasa menyebarkan kedamaian, nggak suka berantem, malu berantem. Kenapa? Pak Haji berantem, Bu Haji julid. Subhanallah, udah Bu Haji masih julid. Dia mendamaikan orang justru malah. Kalau ada orang yang mau ngomongin orang lain, maka dia yang menjadi remnya. Kenapa? Aduh janganlah, sia-sialah kemarin kita wukuf di Padang Arafah kalau kita masih julitin orang. Subhanallah. Maka kata Nabi selanjutnya cirinya adalah apalagi? At'imut ta'am, senantiasa dia menebarkan kebaikan dengan cara bersosialisasi, sedekah makanan, suka kasih makan orang. Pak Haji itu subhanallah, kalau kita datang ke rumahnya nggak pernah lapar kita pulang, mesti kita kenyang pulang. Kenapa? Orang yang mabrur hajinya senantiasa bersedekah. Tapi ada orang yang menyombongkan ibadah hajinya masih mendingan. Kenapa? Udah haji. Yang lebih parah, enggak haji tapi sombong. Gimana tuh enggak haji tapi sombong? Si ibu komentarin, pengen dibilang haji doang, ngapain berangkat ke sana? Lah mendingan dia udah berangkat. Subhanallah. Maka yang paling tercela udah susah sombong pula. Subhanallah. Maka jangan sampai kita yang menilai daripada ibadah orang lain. Ustadz itu Bu Haji sombong. Lah
Saya tahu dari mana dia sombong. Urusan itu hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita rem diri kita ini. Jangan sampai kita sembarangan komentarin orang. Ada seorang ibu membanggakan dia bawa anaknya 2 bulan ibadah haji. Lalu kita mengatakan dia sombong, dia sombong. Subhanallah. Sekarang aja lari itu ada penyewaan. Ada aplikasi lari berapa kilo. Disewa orang. Kenapa? Bener. Mau bangga bisa lari berapa kilo. Iya. Lah ini ibu gimana nggak bangga bawa ke Padang Arafah anaknya. Bangga dong. Bangga Lagi pastinya. ngapain julitin orang. Subhanallah. Ya? Demen banget tuh. Bajunya gak mabrur dia. So tahu emang situ panitia Pak Haji. Subhanallah. Yang Siap. mabrur apa enggak. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk Sama-sama, tangan buat Ustaz Ustaz Syam. Kita lanjut lagi ya. Buat yang mau bertanya satu lagi dari sebelah kanan saya angkat tangan ayo. Wah yang cepat nih yang atas. Ayo silakan Ibu. Ya izin maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Izin mau bertanya kepada Habib Usman. Boleh. Apakah sebaiknya tidak usah memakai gelar haji agar pahala haji yang didapatkan ketika haji tidak berkurang karena bentuk kesombongannya? Tapi zaman sekarang mana ada yang mau Bib? Iya. Tolong penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya Saha? Mintarsi Rusmana, Jamaah Masjid Mardotilah, Neglasari 1, Cibulu, Bogor Utara. Iya, orangnya nama doang panjang ya pakai siapa? Panggilan. Maaf. Panggilannya siapa Bu? Ibu MIMIN. Ya Allah Ibu Mimin. Ini yang suka jadi komen-komen. Lapor sama Mimin. Min gitu ya ini dia. Silakan Bim, silakan Bim. Hotel dijawab. Mimin atau admin nih? Coba dulu, Mimin atau admin? Admin. Kan disingkatnya Mimin. Ya akhir Afwan, Ustadz Syam, Mas Fadli, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak diantara kita juga nggak ada yang dipanggil haji. Contoh, Haji Sam nggak dipanggil. Haji Maulana juga enggak. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Karena apa? Karena ada yang mengatakan bahwasanya haji itu sebuah kebanggaan. Itu betul. Ada yang mengatakan juga haji itu adalah sebuah kenikmatan. Itu betul juga. Ada yang mengatakan bahwasanya saya dipanggil haji karena apa? Karena buat ngerem saya. Ada juga orang yang dipanggil ketika disebut namanya dia nggak nengok. Pas dipanggil Haji Anu baru nengok. Ya kan? Ada yang seperti itu. Jadi tergantung daripada orangnya. Wa qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa atimul hajja wal umrata lillah. Jelas bahwasanya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Di sini kalimat lillah. Innama atya bil lafzi lillah isyaratun illa annahu yutlabu fihima ikhlasun niyah. Jelas bahwasanya sebabnya ada lafaz daripada lillah, ya kan? Karena Allah pada ayat tersebut sebagai apa? Bentuk tanda isyarah, ya kan? Tanda isyarat. Dan tanda isyarat inilah yang menunjukkan bahwasanya lillah diharuskan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika menunaikan ibadah haji ataupun umrah ataupun di sedekah. Karena Allah. Kalau bukan karena Allah nggak akan diterima. Kalau semua karena Allah diterima sama Allah. Tidak karena Allah tidak diterima. Berarti ada passwordnya. Passwordnya harus lillah. Ketika dia lillah maka Allah menerima daripada setiap perbuatan atau perilaku hamba tersebut karena Allah. Ada manusia yang sholat. Ketika dia sholat, saya sholat karena si Anu. Kenapa karena si Anu? Biar dilihat paling depan. Biar saya dihormatin sama orang-orang. Nah niat karena manusia makhluk tersebut maka dia gak mendapatkan lillahnya karena Allah. Berarti pahalanya cuma sampai karena manusia itu. Nanti akan dibangkitkan. Kamu bukan karena aku kata Allah. Karena makhluk. Ketika kamu karena makhluk hina kamu. Tapi kalau karena Allah kamu selamat. Karena makhluk kamu hanya sebatas daripada itu. Sama kayak ada orang ketika dia hijrah. Karena seseorang, karena laki-laki ataupun perempuan. Dia hanya mendapatkan karena itu. Karena hijrah itu harus karena Allah dan Rasulnya. Itulah yang dikatakan hijrah atau berjalan atau melakukan perbuatan atau haji dan umrah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ikhlas karena Allah maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini banyak juga di antara kita yang mereka berangkat haji dengan berharap pujian, pamer dan mereka merasakan haji itu adalah sebuah kebanggaan dan jadi sebuah kesombongan. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin.
Gak akan masuk surga siapa orang yang mempunyai sifat sombong walaupun seberat biji zarah. Kamu gak akan sanggup Nauzubillah. berangkat haji. Kamu gak akan bisa ke sana. Kamu gak mampu. Nauzubillah. Nah, ini kan membuat seseorang merendahkan orang lain dan menghinakan orang Nggak lain. boleh. Ini yang bahaya. Dan wajib bagi orang yang beribadah haji untuk membenarkan niatnya, meluruskan niatnya dan menjalankan daripada itu semua dengan tujuan karena lillah, karena Allah Masya Allah. SWT. Terima kasih banyak Habib. Jazakallah khairan kasiran ya. Ingat Bu, haji panggilan dari Allah. Semua bisa berangkat haji. Yang belum berangkat haji, curi perhatian Allah, minta sama Allah. Insya Allah Allah undang semua yang lagi nonton, yang di studio dan juga di rumah ya. Oke buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.